Perkara sengketa lahan pekarangan yang berujung pada pengrusakan properti milik warga Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur kini memasuki babak baru. Polisi bakal secepatnya melakukan gelar perkara atas laporan lain dari korban, yaitu dugaan pemalsuan dokumen dalam akta jual beli atau AJB. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing melalui Kanit Resum, Aibda Arif D menjelaskan bahwa kasus tersebut telah masuk tahapan penyidikan dan secepatnya akan dilakukan gelar perkara. Aibda Arif juga mengungkapkan bahwa penyidik Satreskrim Polres Lampung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas perkara sengketa tersebut. Laporan wasipan terkait dugaan pemalsuan dokumen AJB dalam waktu dekat bakal digelar polisi. Sebelumnya, wasipan didampingi pengacara dan keluarganya melaporkan pengrusakan properti pagar yang dilakukan belasan orang tidak dikenal. Pengacara korban bernama Bakti Prasetyo mempertanyakan perkembangan atas laporan dugaan pemalsuan dokumen akta jual beli tanah yang telah mandek 8 bulan ke Mapolres Lampung Timur. Bakti Prasetyo menerangkan, pihaknya telah mempertanyakan perkembangan atas laporan dugaan pemalsuan dokumen AJB ke polisi. Lantaran terbukti melakukan pengrusakan properti milik AT, wasipan diputus bersalah dan menjalani hukuman percobaan selama 6 bulan. Laporan itu adalah pengrusakan, dan dipaksakan harus melalui proses hukum sampai di Polres dan diputus oleh pengadilan. Dan ternyata hasil putusannya memang bersalah, tapi hanya percobaan 6 bulan. Putusan itu pada tanggal 5 Desember tahun 2022, itu perkara pertama. Atas perkara itu, keluarga wasipan melalui pengacaranya menemukan sebuah bukti janggal yang mana tanda tangan wasipan dalam AJB milik AT diduga dipalsukan. Dari temuan atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut, keluarga wasipan bersama pengacara melaporkannya ke Mapolres Lampung Timur pada 7 September 2022 lalu. Kini keluarga wasipan melalui pengacaranya berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen yang telah 8 bulan tanpa kejelasan tersebut. Itu mau gelar perkara. Sebelum kami tingkat sidik nanti ke lapor. Kapan tuh? Ya diusahakan secepatnya lah, minggu-minggu inilah. Secepatnya. Terlapornya itu siapa tuh, Nit? Izin. Lidik kalau di situ, lidik. Oh, lidik ya? Karena belum tahu siapa yang malsuin kan, masih lidik gitu. Oh, yang dilaporkan? Si sana melaporkan atas nama siapa? Oh, masih belum ya? Lidik ya? Belum lidik karena nggak tahu siapa yang malsuin kan. Oh, dia cuma membuat laporan kalau ada dugaan pemalsuan, tapi tertujunya nggak tahu mana? Nggak tahu ini terlapornya siapa, masih lidik. Saksinya udah diperiksa itu, Nit? Ada, Nit? Saksi ini aja, saksi apa? Nggak melihat yang malsu siapa gitu, enggak. Berarti dari kayak aparat desa segala macam gitu atau gimana? Iya, saksi-saksinya iya dari desa, PPAT-nya. Perkembangan dari laporan saya yang pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2022 tentang pemalsuan tanda tangan dalam akta. Oke. Kemudian itu berapa jam Pak pemeriksaan sebagai saksi Pak ya? Sebagai saksi, jadi diperkirakan sekitar 2-3 jam. Kemudian Pak, sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak terkait dengan laporan dugaan pemalsuan dokumen AJB itu Pak? Jadi sudah cukup lama ya, dari tanggal 7 bulan 9 2022. Jadi kita melaporkan itu ke Polres Lampung Timur. Pertama, awalnya ini saya mungkin ceritakan bahwa supaya bisa dipahami oleh masyarakat umum bahwa awalnya Pak Sipan ini sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan saudara Topik, di mana perbatasan itu Pak Sipan akan membuat pagar. Nah, ternyata pagar itu kan harus menggali. Ternyata ada paving block yang pecah atau hancur. Dan itu nilainya tidak lebih dari 1 juta karena hanya berapa biji saja. Dan itu dilaporkan oleh saudara Agus Topik bahwa pengerusakan dan dipaksakan harus melalui proses hukum sampai ke Polres dan diputus oleh pengadilan. Dan ternyata hasil putusannya memang bersalah, tapi hanya percobaan 6 bulan. Nah, terus pada kapan tuh Pak putusan itu? Putusan pada tanggal
di sini pada tanggal 5 Desember. 5 Desember 2022 ya? 2022. Oke, lanjut. Itu perkara pertama Pak ya? Perkara pertama. Nah, perkara kedua, kita pada waktu itu kan kita melihat, karena mendampingi Pak Wasipan di Polres, kita melihat apa dasar Agus Taufik itu melaporkan. Ternyata ditunjukkan oleh penyidik ada fotokopi AJB yang tanda tangannya diduga palsu. Kita cross check dengan Pak Wasipan. Ini benar tanda tangannya Pak Wasipan. Bukan, saya nggak pernah menandatangani akte jual beli. Nah, karena itu pun pada waktu pembeliannya itu lunas atau belum, itu tidak ada buktinya karena diangsur. Nah, kalau memang dia merasa punya, harus tunjukkan bukti lunasnya. Nah, jadi kita duga dipalsukan tanda tangannya, kita laporkanlah mengenai pemalsuan tanda tangan dalam akta. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan.